sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri. Sebuah kisah rahasia yang selama ini hanya aku simpan sendiri. Namun karena aku orangnya tidak suka memendam sesuatu terlalu lama, jadi pada kesempatan kali ini aku ingin menceritakan kisah ini di sini. Jadi ceritanya begini. Aku punya seorang teman yang cukup dekat dan akrab. Boleh dibilang kami ini adalah dua orang sahabat. Kami berteman sudah sejak masih sama-sama SMA, hingga kami kuliah di kampus yang sama dan fakultas yang sama juga. Bahkan ketika sudah lulus kuliah, kami juga akhirnya bekerja di perusahaan yang sama. Temanku ini, sebut saja namanya Alvin. Dia tipe orang yang sedikit introvert. Alvin memang jarang keluar rumah, kecuali jika bersamaku. Dia juga hampir tidak pernah berpacaran selama ini. Hingga akhirnya ia jatuh cinta pada seorang gadis junior kami di kampus. Sebut saja nama gadis itu Bella. Seorang gadis cantik yang berasal dari kampung. Gadis itulah yang berhasil memikat hati Alvin setelah sekian tahun Alvin menjomblo. Singkat cerita, Alvin dan Bella pun berpacaran hingga mereka sama-sama lulus kuliah, dan saat Alvin sudah mulai bekerja, ia pun melamar Bella. Mereka pun akhirnya menikah meski di usia yang masih cukup muda. Setahun menikah, mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki. Pernikahan mereka juga terkesan cukup bahagia, apalagi secara ekonomi kehidupan mereka juga cukup mapan. Meskipun Bella memilih untuk tidak bekerja dan hanya menjadi ibu rumah tangga biasa. 5 tahun usia pernikahan Alvin dan Bella, mereka sekarang sudah mempunyai 2 orang anak. Kedua anaknya laki-laki. Meskipun Alvin sendiri pernah bercerita padaku ingin sekali memiliki anak perempuan. Karena itu, ia masih berharap kalau Bella masih mau hamil lagi ketiga kalinya, agar mereka bisa memiliki anak perempuan. Aku sendiri sampai saat ini belum menikah. Berbeda dengan Alvin, aku termasuk tipe orang yang cukup bebas. Aku tidak suka menghabiskan waktu di rumah, bahkan sejak dulu. Aku lebih suka nongkrong di luar atau sekedar jalan-jalan keliling kota. Aku juga terkenal sebagai laki-laki playboy karena sering gonta-ganti pacar. Aku memang termasuk tipe orang yang cepat bosan akan sesuatu. Karena itu juga hubungan percintaanku tidak pernah bertahan lama. Paling lama ya 1 tahunan lah. Kalau untuk urusan cinta, aku memang cukup beruntung. Mencari pacar bagiku hal yang mudah. Siapapun gadis yang aku inginkan untuk aku jadikan pacar, pasti akan bisa aku dapatkan. Namun masalahnya, aku terlalu gampang jatuh cinta dan juga terlalu gampang bosan. Hal itulah yang mungkin salah satu penyebab mengapa aku belum menikah hingga saat ini. Meskipun usiaku sudah kepala 3, aku masih sangat menikmati masa lajangku. Secara ekonomi, kehidupanku juga sudah sangat mapan. Karena sama seperti Alvin, aku juga sudah punya pekerjaan tetap dengan gaji yang fantastis. Tapi, aku memang belum ingin menikah saat ini. Persahabatanku dan Alvin memang cukup erat, mengingat selama ini kami selalu bersama-sama. Meskipun sejak menikah dan punya anak, Alvin jadi semakin jarang keluar rumah.
Tapi saat di kantor, kami sering menghabiskan waktu bersama. Aku dan Bella juga cukup dekat, karena sejak mereka pacaran, akulah yang selalu menjadi perantara di antara mereka berdua ketika mereka ada masalah dalam hubungan mereka. Dan sejak mereka menikah, aku juga jadi sering main ke rumah mereka, apalagi sejak anak-anak mereka lahir. Kata Mas Alvin, Mas Dewa sekarang sudah naik jabatan ya? Bella bertanya padaku ketika pada suatu sore aku bermain lagi ke rumah mereka. Kebetulan saat itu Alvin tidak sedang berada di rumah. Iya Bel, jawabku singkat. Jadi sekarang gaji Mas Dewa pasti lebih besar dari gaji Mas Alvin ya? Bella bertanya kembali. Ya, begitulah kira-kira Bel. Balasku apa adanya. Emang kenapa Bel? Kamu lagi ada masalah keuangan? Tanyaku melanjutkan. Ya enggak sih Mas, saya cuma pengen mastiin aja kalau ternyata gaji Mas Dewa memang lebih besar dari Mas Alvin. Udah, kamu tenang aja Bel. Saya yakin sebentar lagi Alvin juga bakal naik jabatan kok. Alvin kan juga berprestasi di kantor dan dia juga sangat disiplin. Hanya saja mungkin saat ini peluangnya belum ada. Balasku berusaha sedikit menghibur Bella. Selama ini Bella memang terkesan selalu membanding-bandingkan antara aku dan Alvin. Tapi ngomong-ngomong, dengan gaji yang udah sebesar itu, Mas Dewa bakalan segera menikah kan? Tiba-tiba Bella bertanya seperti itu. Nah, itu dia masalahnya Bella. Kalau untuk urusan pekerjaan, aku selalu beruntung. Tapi untuk urusan cari jodoh, aku kurang beruntung kayaknya. Balasku sedikit dramatis. Bukankah sejak dulu Mas Dewa itu terkenal dengan status playboy-nya? Kenapa nyari jodoh aja jadi sulit buat orang seperti Mas Dewa? Pasti karena Mas Dewa suka pilih-pilih kan orangnya. Ah, nggak juga sih Bel. Saya nggak terlalu pemilih orangnya kok. Yang penting cocok aja. Emangnya tipe perempuan yang ingin Mas Dewa nikahi itu seperti apa sih? Saya nggak punya kriteria khusus kok Bel. Yang penting bisa jadi istri yang baik aja. Ya, seperti kamu inilah mungkin. Ah, Mas Dewa bisa aja. Tapi saya bukan tipe istri yang baik loh Mas. Tapi menurut saya, selama ini kamu sudah menjadi istri dan ibu yang sempurna di rumah ini buat suami dan anak-anakmu. Kali ini Bella tidak lagi membalas ucapanku. Ia hanya tersenyum simpul. Wajahnya jadi sedikit memerah. Mungkin karena merasa malu dan tersanjung mendengar ucapanku barusan. Begitulah, aku dan Bella memang jadi kian akrab. Aku jadi suka bercerita sama Bella. Begitu juga sebaliknya. Bella jadi sering curhat padaku, terutama perihal rumah tangganya. Hingga pada suatu malam, Bella meminta aku untuk datang ke rumahnya. Kebetulan saat itu, Alvin memang sedang ada tugas di luar kota selama beberapa hari. Malam itu, Bella meminta aku menginap di rumahnya karena ia merasa takut, katanya. Namun, hal itu tentu saja tidak diketahui oleh Alvin. Bella memintaku secara diam-diam. Aku dengan sedikit ragu pun memenuhi permintaan Bella tersebut. Aku juga merasa penasaran sih sebenarnya.
Kenapa Bella tiba-tiba meminta aku menginap di rumahnya saat Alvin tidak ada? Namun di luar dugaanku, ternyata Bella meminta aku untuk bercocok tanam dengannya. Katanya ia sudah lama tidak melakukan hal tersebut bersama suaminya. Alvin terlalu sibuk bekerja akhir-akhir ini. Mungkin karena Alvin juga ingin segera naik jabatan seperti aku. Aku tidak berusaha menolak hal tersebut. Bagiku, tidaklah terlalu akan menjadi masalah jika aku memenuhi keinginan Bella tersebut malam itu. Toh, jujur saja, sebagai laki-laki normal, di mataku, Bella juga cukup menarik. Jadi, malam itu kami pun melakukan hal tersebut. Dan terus terang, ada rasa bersalah menyelinap di dalam hatiku saat semua itu akhirnya usai. Namun semua sudah terlanjur terjadi. Terlepas dari siapapun yang menginginkannya dan siapapun yang memulainya, semua itu jelas sebuah kesalahan. Dan aku benar-benar menyesalinya. Tapi begitulah kehidupan. Kadang kita tidak bisa mengatur dengan baik apa yang harus dan tidak harus kita lakukan. Apalagi untuk orang seperti aku ini, yang terlalu terbiasa hidup dalam kebebasan. Hanya saja aku tidak menyangka sama sekali kalau Bella akan melakukan hal tersebut, terlepas dari apapun alasannya. Namun, biar bagaimanapun, itu adalah kehidupannya. Itu sudah menjadi pilihan hidupnya. Sejak kejadian malam itu, aku memutuskan untuk menjaga jarak dari Bella. Aku tidak pernah lagi datang ke rumahnya. Meskipun beberapa kali Bella coba menghubungiku lagi, namun aku harus bisa tegas untuk menolaknya. Satu kali mungkin itu adalah sebuah kehilafan, namun jika aku terus melakukannya lagi, itu adalah sebuah kebodohan. Jadi aku memutuskan untuk tidak lagi menanggapi apapun usaha yang dilakukan Bella untuk bisa memujukku. Bagiku semuanya sudah berakhir. Kejadian malam itu adalah sebuah kesalahan yang tidak mungkin aku ulang kembali. Kalau saja Bella bukan istri sahabatku, mungkin hal itu tidaklah akan terlalu jadi masalah. Tapi kenyataannya, Bella adalah istri sahabatku sendiri, dan aku tidak mau menjadi penghancur rumah tangga sahabatku sendiri. Dan karena aku tidak lagi mau menanggapinya, Bella akhirnya tidak pernah lagi berusaha untuk menghubungiku. Ia sepertinya sudah menyerah dan mengerti kalau aku tidak menginginkan hal tersebut. Aku pun tidak mau tahu lagi bagaimana kehidupan rumah tangga Alvin dan Bella selanjutnya. Aku hanya berharap semoga Bella bisa berubah dan dia tidak lagi mencari laki-laki lain selain suaminya sendiri. Aku juga berharap semoga Alvin menyadari kesalahannya karena terlalu sibuk bekerja dan mengejar karir, hingga mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yang membuat istrinya mencari perhatian dari laki-laki lain. Begitulah kisah singkatku bersama istri temanku. Sebuah kisah yang memberi banyak pelajaran berharga dalam perjalanan hidupku. Meskipun aku tidak tahu karma apa yang akan aku terima nantinya atas kesalahan yang aku lakukan tersebut. Namun yang pasti, aku tidak ingin melakukan kesalahan yang sama lagi di kemudian hari.